Ketiga Arya melanjutkan perjalanan mereka dengan kuda. Itu toh yang terjadi pada Kijalak. Renung Arya. Itulah sebabnya dari dulu eyang-eyang kita sepakat untuk tidak pernah hidup bersama. Itu sebabnya masing-masing Arya hidup dan berkeluarga terpisah. Jika rumah mereka diserang, tidak semua habis dibunuh. Tanya Galuh. Arang mengangguk. Kasihan Kijalak. Keturunannya habis. Terkenalkah dia, Kang Mas? Tanya Galuh. Peristiwa yang kamu lihat itu terjadi 30 tahun yang lalu. Kijalak Harupat adalah salah satu Arya hebat. Aku sering mendengar tentangnya dari bapakku. Saat itu, mungkin aku sedikit lebih tua dari bocah kamu lihat tadi. Kijalak Harupat adalah keturunan Arya Ki Medang Dandi. Arya pertama yang membukukan semua kejadian ini, Kuncen Aksara. Kitab itu diturunkan dan dilanjutkan penulisnya. Sekarang kita tahu kemana hilangnya buku catatan kita. Perjalanan menuju Candi Cangkuang bukanlah perjalanan yang mudah. Candi itu terletak di sebuah pulau kecil bernama Pulau Cangkuang. Pulau itu terletak di tengah sebuah danau yang juga bernama Danau Cangkuang. Danau itu terletak di sebuah lembah yang subur. Lembah itu adalah pertemuan 4 kaki gunung, yaitu Gunung Harupat, Gunung Kaleno, Gunung Guntur, dan Gunung Mandalawangi. Kaki gunung itu terletak 600 meter di atas permukaan laut dan terbalut hutan lebat penuh harimau. Rusa Arang, Bara Angkasa, dan Galuh Puspa melakukan perjalanan itu secepat mungkin dan sedapat mungkin. Hutan yang lebat dan rapat menyulitkan kuda-kuda mereka untuk berjalan sekalipun. Rusa Arang turun dari kudanya lalu berdiam sebentar. Galuh, pegang kudaku. Jangan sampai dia terkejut. Ujarnya sambil memberikan tali kuda. Bara, turun. Coba kamu keluarkan kepal dalam kekep pepohonan itu. Bara turun lalu memasang kuda-kuda sebentar, sambil mengepalkan tangannya. Kemudian dengan sekuat tenaga dia lemparkan kepalanya ke depan. Tidak bereaksi apa-apa sama sekali. Latihan terus, Bara. Ujar Arya itu mengentakkan tenaga dalam dengan kepalan tangan kanannya. Sebuah gelombang yang tidak kasat mata membelah badan, membuatkan jalan setapak yang bebas hambatan. Seberapa jauh ke dalam, Mas? Tanya Bara. Sepertinya 100 tombak. Tergantung letih atau tidaknya kita. Ujar Rusa Arang sambil naik kembali ke atas kuda. Perjalanan akan lebih cepat, tapi tidak cukup cepat. Kita benar-benar tidak punya waktu. Rusa Arang memacu kudanya. Kedua rekan Arya mengikuti. Saat mendekati akhir dari 100 tombak, Rusa Arang kembali mengentakkan kepalanya sekuat mungkin. Yang penting baginya, para kuda tidak berhenti berlari. 3 Arya benar-benar tidak memiliki banyak waktu. Setelah 4 kali mengentakkan kepal dalam, Arang dan kudanya melambat dari berlari menjadi berjalan. Bara dan Galuh menyusulnya. Ada apa, Mas? Tanya Bara. Arang tidak menjawab. Dia hanya membersihkan darah dari hidungnya. Mas? Seru Galuh, prihatin. Gunakan ilmu ini dengan bijaksana, karena menguras tenaga. Ujarnya. Arya itu menghela napas dan mengetakkan kepal dalam sekali lagi. Kali ini mereka berdua sedikit pelan, memberi waktu untuk Arang memulihkan tenaga. Galuh dan Bara bersimpati mendalam kepada Kang Mas yang letih luar biasa itu. Namun itulah Rusa Arang, fokus kepada tugasnya. Mengorbankan semua yang dia dapat korbankan, demi menyelesaikan tugas yang dia emban.